Di kasus yang ketiga, bagaimana kalau misalkan kita dapat bukti potong seperti ini? Ya, ini bukti potong dengan kondisi ya tahun 2020 ya. Jadi teman-teman dapat kondisi bukti potong lengkap dengan posisi Januari sampai Desember. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan selain Januari sampai Desember udah lengkap seperti ini adalah liatin penghasilan brutonya di nomor 8 ini, di poin 8 di sini. Nah, ini kebetulan angkanya di atas 60 juta ya. Maka kalau berdasarkan ketentuan maka penggunaannya adalah menggunakan 1770S ya. Ya. Nah, gimana cara mengoperasikannya dengan menggunakan DJP online? Caranya cukup mudah teman-teman. Jadi teman-teman nanti login DJP online djponline.pajak.go.id, kemudian teman-teman login NPWP, dan pasangannya ya, login, dan kode keamanannya masukin juga, kemudian login. Nah, kemudian silakan ambil di menu lapor ini, kemudian teman-teman tinggal klik saja, kemudian ambil e-filing ya. Nah, e-filing. Hari ini kita akan belajar menggunakan e-filing, tidak menggunakan e-form, kita cukup e-filing aja. Nah, karena baru pertama kali, yang teman-teman harus perhatikan adalah apakah di draft SPT ini ada apa enggak ya. Kayak kasusnya kemudian di tempat saya ada, maka lebih baik dihapus dulu. Dihapus. Ya, kemudian dihapus ya. Ya, karena kita baru pertama kali ya, baru pertama membuat SPT-nya. Tinggal klik buat SPT, kemudian ada pertanyaan, teman-teman tinggal jawab sesuai dengan kondisi. Kasus yang ketiga ini kita tidak melakukan kegiatan usaha, kemudian tidak ada perjanjian pisah harta, kemudian penghasilannya di atas 60 juta ya. Nah, akan muncul pertanyaan apakah menggunakan formulir atau panduan atau dengan upload SPT ya. Yang nomor 3 ini ngupload dengan menggunakan mekanisme aplikasi ISPT ya. Nah, jadi saya tidak ngajarin di saat ini, kita pakai yang formulir aja ya, yang paling mudah ya. Klik formulir, kemudian akan diarahkan ke SPT 1770S dengan formulir. Tinggal diklik, kemudian diarahkan seperti ini, teman-teman pilih 2020, kemudian normal. Ya, kebetulan belum pernah melapor, maka kita baru pertama kali, maka pilih yang normal ya. Tinggal lanjutkan ke selanjutnya. Nah, ada pertanyaan yang pertama, jadi posisi 1770S di guidance dari lampiran 2 dulu, kemudian lampiran 1 baru ke induknya. Jadi teman-teman akan ditanya apakah punya penghasilan yang bersifat final. Kalau nanti teman-teman bingung final itu seperti apa, contohnya seperti apa, teman-teman tinggal klik tambah di sini. Jadi teman-teman tinggal lihat di sini itu apakah teman-teman dapat pesangon, honorarium APBN APBD, ada jual tanah dan bangunan, ada sewa tanah dan bangunan, dan seterusnya. Termasuk penghasilan istri dari satu pemberi kerja ketika NPWP-nya antara suami dan istri sama. Oke. Saya asumsikan saya tidak ada dulu, saya tutup aja, kemudian dilanjutkan ke bagian harta. Di bagian harta merupakan bagian yang sangat wajib yang perlu diisi sama teman-teman. Ya minimal kalau teman-teman punya kendaraan, punya tabungan, punya peralatan elektronik, itu tetap diisi ya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali ngisi, pasti belum ada harta pada SPT tahun sebelumnya. Jadi tinggal klik tambah di sini ya. Klik tambah di sini. Nanti pilih kode hartanya di sini, ada uang tunai, tabungan, giro, deposito dan lainnya termasuk piutang. Kemudian ada teman-teman yang sekarang suka berinvestasi saham di bursa akan milih yang dijual untuk yang dibeli untuk dijual kembali yang seperti ini. Kemudian kendaraan, apakah ada sepeda yang sekarang lagi marak-maraknya, sepeda-sepeda yang harganya cukup lumayan, teman-teman harus klik sepeda. Ada sepeda motor, mobil, alat transportasi lain, termasuk ada logam mulia dan seterusnya, teman-teman harus isi ya. Ya, teman-teman harus isi. Oke. Nah, bagi teman-teman yang sebelumnya pernah mengisi SPT, terus nggak usah nambah, tapi lebih baik klik harta pada tahun lalu.
Jadi tinggal diklik aja, ini database sudah ada muncul, tinggal diedit. Ya, tinggal diedit sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Misalkan apakah ada yang baru, kalau yang baru tinggal ditambah, kalau misalkan ada yang berubah, misalkan seperti tabungan ini, teman-teman tinggal ubah ya, tinggal diklik seperti ini. Atau memang sudah tidak ada, misalkan contoh motornya sudah tidak ada, tinggal dihapus ya. Jadi tinggal diedit aja ya sesuai dengan kondisi per akhir Desember 2020. Kemudian kewajiban juga dilihat apakah ada apa enggak. Kalau misalkan seperti ini, diklik aja, kalau nggak ada tinggal dihapus ya. Kemudian susunan anggota keluarga ini juga bisa dilihat dari SPT tahun lalu. Nah, ini adalah posisi per 1 Januari 2020 ya, 1 Januari 2020. Jadi kalau misalkan ada penambahan keluarga selama tahun 2020 tidak bisa masuk, atau misalkan statusnya berubah dari tidak kawin menjadi kawin, maka istrinya tidak usah dimasukin karena posisi per 1 Januari. Pastikan tanggungan ini memang berhubungan juga dengan bukti potongnya. Misalkan di bukti potongnya ini adalah statusnya adalah K0 ya, K0, maka status yang anggota keluarga yang dimasukin ke sini adalah hanya nama istri saja ya. Tapi kalau misalkan statusnya di sini adalah misalkan K3, maka yang di sini yang dicantumkan adalah nama istri dan 3 nama tanggungan anggota keluarganya. Nah, kalau ini sudah selesai, di lampiran 2 sudah selesai, kita menuju ke lampiran 1, tinggal klik selanjutnya. Apakah ada bunga, royalti, sewa, hadiah yang sifatnya tidak final, misalkan teman-teman jual emas, ya kemudian dapat keuntungan emas, teman-teman masuk ke nomor 5. Atau misalkan jual sepeda, misalkan ya, sepedanya dijual, habis beli kemudian dijual, maka keuntungannya masuk ke nomor 5. Dan pengasihan lainnya. Begitu pula di bagian B sini adalah jenis penghasilan yang bukan objek pajak. Misalkan teman-teman dapat warisan di tahun 2020 dari orang tua yang sudah meninggal, teman-teman harus masukkan ke sini, dan jangan lupa masukin ke bagian harta juga ya. Jadi kalau teman-teman masukin warisan di tahun 2020, jangan lupa masukin ke harta. Nanti di hartanya silakan tulis keterangan warisan misalkan. Atau teman-teman yang misalkan berprofesi sebagai dosen atau guru yang dapat beasiswa, dan beasiswanya itu memang tidak ada hubungan istimewa antara si pemberi dan penerima, maka silakan masuk ke nomor 5 ya, beasiswa. Jadi beasiswa di sini bisa berupa uang SPP, biaya hidup, kemudian buku dan sebagainya. Masuk ke sini. Nah, kita lanjut ke bukti potong. Nah, bukti potong ini adalah bukti potong yang sifatnya tidak final. Artinya, yang kegunaannya untuk pelaporan SPT kita. Contohnya dari sini, ya dari A1 ini. A1 dan A2 itu termasuk bukti potong yang tidak final, sehingga harus kita masukkan. Caranya cukup mudah, teman-teman. Tinggal di kasus ini memang cuma satu bukti potong ya. Kalau nanti teman-teman dapat bukti potong banyak, teman-teman harus isi. Pastikan memang tidak ada informasi apapun yang keterangannya final. Kebetulan di sini kan tidak ada keterangan final ya, maka di sini adalah bukti potong yang tidak final. Caranya cukup mudah, tinggal klik tambah, kemudian pilih jenis pajaknya. Ini pajaknya 21 ya, ketahuan pasal 21, teman-teman pilih 21, kemudian masuk ke NPWP. Ini NPWP pemberi kerjanya. Saya masukin dulu ya, 02. Ini harus bolak-balik ya, tapi saya kecilin aja dulu biar mempermudah ya. 02 486. Ini saya simulasi aja ya, saya pakai NPWP UI buat latihan, buat belajar ya teman-teman ya. Nah, nanti setelah ini di sini nanti ada otomatis namanya akan terisi sendiri ya. Jadi akan terisi sendiri namanya. Jadi nggak usah khawatir, ini udah by system. Nah, nomor bukti potong teman-teman isi yang di atas ini dari 11. Boleh pakai titik, boleh enggak. Langsung aja. Di nolnya ada
ada 7 digit yang paling belakang ya, terus belakang 2, kemudian tanggalnya ada di bawah ya, tanggalnya di bawah sini, klik di sini saja, pilih sesuai dengan tanggal bukti potong. Kemudian pajaknya ada di nomor 20, biasanya 19 dan 20 sama memang berdasarkan di SPT, tinggal diisi 13.368.100 ya. Kemudian sudah selesai, kemudian disimpan ya, disimpan. Oke, selesai. Nah, setelah disimpan ini sudah ada masuk 1, kalau ada bukti potong yang lain teman-teman bisa masukin dari 21, 22, 23, 24 juga termasuk kalau ada pengisian dari luar negeri. Kemudian klik selanjutnya. Nah, kemudian ada pertanyaan apakah kawin tidak kawin, saya pilih kawin, kemudian statusnya adalah apakah kakak, HB, PH, MT. Kasus saya pilih kakak, nanti HB, PH, DMT kita ada sesi sendiri ya, ada video tersendiri untuk pembahasan. Nah, saya pilih yang kakak dulu, kemudian lanjut ke bagian A. Nah, karena bukti potong saya ini sehubungan dengan pekerjaan, ya, sehubungan dengan pekerjaan, maka jatuhnya adalah saya harus memasukkan penghasilan saya yang dari pekerjaan itu, yaitu penghasilan neto. Ya, informasinya di sini neto. Jadi yang saya masukin adalah di bagian nomor 12. Ya, di bagian 12. Jadi khusus A1 bagian nomor 12 ya. Bagaimana dengan yang A2? Nanti ada video tersendiri kita akan bahas yang khusus untuk A2. Saya akan masukin angka 180, 954, 365 ya. Saya masukin, kemudian ada otomatis sendiri langsung ke isi ya. Langsung sendiri ke isi, teman-teman gak usah khawatir. Yang nomor 2 ini ngelink sama lampiran 1 sebelumnya. Kemudian apakah ada zakat yang sifatnya wajib, ini ada ketentuannya, diatur tersendiri. Kita lanjut ke bagian B. Statusnya kawin dengan status 0. Kemudian dapat 58.500, ini otomatis. Kemudian bagian ke C juga otomatis angkanya, dan bagian ke D, nah ini adalah langsung dari lampiran 1 yang sudah kita input sebelumnya ya, di lampiran sebelumnya. Nah ini jatuhnya kebetulan nihil karena satu pemberi kerja ya, satu pemberi kerja pasti nihil. Lanjut aja ke bagian E, ini nihil ya, otomatis hitungannya nihil. Ke F juga nggak ada, angsuran 25, dan terakhir pernyataan. Nanti teman-teman tinggal checklist 7, kemudian dilanjutkan ya selanjutnya. Nah kebetulan saya tidak bisa lanjut, nanti saya bisa lanjut sebenarnya, nanti teman-teman klik selanjutnya ini. Nanti ada notifikasi seperti ini teman-teman, notifikasi seperti ini. Jadi teman-teman statusnya ketahuan, dia SPT-nya S dan tahun pajaknya 2020 dengan status nihil. Jadi tidak ada yang perlu dibayar dan catatannya ini sudah lengkap. Tinggal ambil kode verifikasi ke sini, klik ke sini, ya klik ke sini. Nanti akan ada notifikasi seperti ini teman-teman. Jadi notifikasinya akan muncul seperti ini. Ya, apakah teman-teman akan menggunakan media kode verifikasi via email atau SMS ya. Nanti kalau SMS pastikan harus punya pulsa ya. Tapi kalau email memang agak kendala di Gmail. Jadi pastikan nanti kita bikin alternatif selain Gmail ya, entah Yahoo atau email kantor juga boleh ya, email kantor juga boleh, email kantor, atau misalkan itu Hotmail ya, jadi yang gratisan ya. Jadi sebagai alternatif ya, karena Gmail di Google merasa ini dianggap seperti spam. Nah, nanti tinggal gimana caranya, ini tinggal edit di bagian profile ya. Edit di bagian profile. Nah, ketika emailnya masuk seperti ini, nah kode verifikasi ini yang kita akan masukin ke bagian sini ya. Nanti pastikan server code-nya sesuai. Jadi server code-nya ini. Jadi nanti ada server code yang di sini juga ya. Jadi harus sesuai. Nanti kalau sesuai udah sama, baru tinggal klik kirim SPT. Nanti bukti penerimaan elektroniknya akan masuk ke email teman-teman semua ya. Jadi cukup simpel ya. Jadi cukup simpel, cukup mudah. Nanti teman-teman klik di sini, kemudian nanti kode verifikasi masuk ke email atau ke SMS, kemudian pastikan server code-nya sama, kemudian tinggal masukin kode verifikasi.
Demikian kasus kita yang ketiga, semoga bermanfaat bagi mereka yang masuk cocok dengan kasus ini ya. Sampai jumpa di kasus berikutnya.